Hari ini home sharingnya judulnya, Masya Allah teguran kali buat aku. Home sharing online 1 jam bersama Dr. Fajra Yudianti, yang temanya selalu beda-beda dan selalu menarik sepanjang minggu. Hari ini temanya adalah cara alami capai berat badan ideal. Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Mau nanya deh sama yang nonton, kangen nggak sama host yang ini? Udah lama nggak ketemu ya? Iya, hadir lagi nih hari ini ya sama Mbak Windy yang nemani saya nih. Hari ini home sharingnya judulnya, Masya Allah teguran kali buat aku. Home sharing online 1 jam bersama Dr. Fajra Yudianti, yang temanya selalu beda-beda dan selalu menarik sepanjang minggu. Hari ini temanya adalah cara alami capai berat badan ideal. Itu masalah dari lahir kayaknya buat hosting ini ya. Masya Allah. Jadi gini, setiap orang itu unik. Kita semua punya berat badan yang beda-beda. Tapi kebanyakan sih impian semua orang itu punya berat badan yang ideal ya. Ini bukan soal standar kecantikan superficial. Tapi kalau kita punya berat badan ideal itu berarti kita akan punya energi lebih banyak, bisa berkarya lebih banyak, dakwahnya lebih meluas kemana-mana. Baru baca nih. Jadi bagi yang kelebihan berat badan atau obesitas itu nggak baik buat kesehatan. Pun buat yang berat badannya rendah, di bawah rata-rata juga nggak baik buat kesehatan. Dibagiin sama yang rendah ya. Iya, jadi jangan ngebully yang kelebihan yang rendah juga. Kita mesti nonton acara hari ini biar kita bisa tahu cara alami ya. Jadi nggak pakai banyak cara instan kan dok. Banyak di internet banyak tuh caranya buat instan kurus, instan gendut, banyak gitu ya. Jadi kita pakai cara alami aja. Cara alaminya nanya sama dokter yang emang punya ilmunya. Oke? Nah, seperti biasa yang dokter suka berbagi ilmu, Dr. Fajra Yudianti akan memberikan materi hari ini, Masya Allah. Monggo dok, sapa para pemirsa sekalian. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gen HNI Achiever semua ya? Iya. Semoga pada sehat-sehat, yang kurang sehat bisa sehat kembali. Amin. Ya. Dan yang lagi banyak aktivitas, selamat menjalankan aktivitas sambil mendengarkan. Iya. Jadi ini luar biasa, kita online ini bisa masuk sampai ke kamar-kamar, kan bisa masuk kamar nih. Iya. Ya. Bisa dimanapun, di tempat kerja, pokoknya bisa dimanapun kita bisa bertemu ya. Iya. Nggak harus bertemu langsung, tapi kita dari online. Wah, semoga berkah ya, berkah pertemuan ini bermanfaat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, oke, baik, Mbak Windy gimana? Kenapa dok? Nanya apa? Jangan nanya berat badan ya, nanya yang lain aja. Jadi ini acara home sharing online ini bagus banget buat kaum rebahan yang bisa dapat ilmu dengan megang handphone dan dengerin kita ngobrol ya. Jadi gini, saya mau tanya, berat badan ideal sama nggak? Setiap berat badan ideal tuh bisa dipukul rata nggak dok? Misal berat badan ideal itu sekian kilo ya, titik, harus sampai segitu baru ideal gitu. Atau gimana? Ada kualifikasinya nggak? Iya. Jadi kita masalah ideal nggak ideal deh. Ideal nggak ideal. Ideal itu apa sih? Jadi setiap kita memang tadi Allah ciptakan memang pasti ada kurus. Kalau orang itu dibilang gemuk pasti karena ada orang yang kurus. Iya. Ya, orang kurus dibilang kurus karena ada pembandingnya gemuk ya. Dan di tengah-tengahnya ada yang berat badan normal. Baik. Dalam ilmu kesehatan itu berat badan
itu ada yang kurus, kemudian ada berat badan itu yang normal, ya, yang normal, kemudian yang kelebihan berat badan, jadi kelebihan, yang terakhir itu obesitas, ya. Jadi kalau udah kelebihan belum tentu obesitas. Kalau Mbak Windy mungkin agak lebih sedikit ya, dikit lebihnya. Jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan lebihnya namanya obes, ya, obesitas. Iya. Nah, dalam apa namanya masalah berat badan itu kita juga pertama memang banyak faktor ya, faktor orang itu mempunyai berat badan memang yang terakhir itu karena faktor keturunan ya. Biasanya kalau orang tuanya cenderung gemuk ya, itu mungkin bisa cenderung gemuk ya. Keturunan bisa, tetapi bukan berarti wah udahlah aku keturunan gemuk, pasrah gitu, pasrah aja ya. Bisa juga karena orang tua kita mungkin yang gemuk itu karena faktor kebiasaan dari sehari-harinya ya. Jadi dianya posturnya tubuhnya mungkin dulu tidak gemuk. Yang kedua juga faktor ya apa namanya dia gemuk itu dari pola makannya ya, pola makannya, dan juga dari stres. Iya. Bisa juga. Iya, yang stres juga bisa jadi gemuk atau malah sebaliknya. Bisa jadi kurus. Iya, bisa jadi kurus, bisa malah jadi gemuk. Kenapa itu nanti ada penjelasannya. Ya, jadi itu bisa faktor-faktornya. Dan juga karena penyakit. Ya, penyakit, akhirnya dia makan obat tertentu sehingga tubuhnya jadi gemuk. Ya, seperti misalnya ada orang yang makan apa namanya? Makan obat ya, makan obat-obatan yang cukup sering dimakan tiap hari ya. Iya. Itu seperti orang-orang yang penyakit autoimun, dia makan obat yang kortikosteroid sehingga badannya jadi gemuk ya. Nah, jadi biasanya dia berat badannya 46, setelah terapi pengobatan itu jadi 75 berat badannya itu ya. Itu karena bisa obat-obatan. Nah, dan juga kurangnya bisa jadi kelebihan lemak itu, ya, lemak kita berlebih karena tadi pola makannya dan juga kurang geraknya, ya bisa juga kurang gerak. Lemak kita kurang juga gara-gara itu juga dok ya? Apa? Kalau lemak kita kurang juga gara-gara kurang gerak juga atau? Ya lemaknya berlebih, ya, karena kurang gerak. Kalau yang kurang, yang berat badannya di bawah standar? Nah, itu karena yang penting adalah masalah proses pencernaan, ya, pencernaan kita. Nah, ini yang disebut dengan kalau kita mau pengen berat badan ideal, kan tentu kita tahu apa sih berat badan ideal tuh kan. Nah, kita tahu bahwa tadi ada kurus, berat badan normal, ada yang kelebihan berat badan obes. Nah, yang kita dapatkan pengennya yang normal. Kalau standar internasional ya ada namanya BMI, Body Mass Index, atau bahasa Indonesianya Indeks Massa Tubuh, IMT. Ya, IMT. Jadi ada BMI kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya tuh IMT, Indeks Massa Tubuh. Nah, indeks massa tubuh kita yang disebut normal itu untuk perempuan sama untuk laki-laki beda. Jadi kita lihat di sini IMT ini, ya, IMT ini lebih cocok kita tuh untuk yang dewasa ya. Kalau khusus untuk bayi ya, balita itu ada hitungan khusus. Beda ya. Ini untuk kita yang dewasa ya, dewasa. Jadi hitungannya IMT itu. Ya, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu untuk yang normal. Kalau wanita itu berapa? Nggak tahu. 17 ya, 17 sampai 23 itu normal. Indeksnya. Indeks massa tubuh. Kalau laki-laki dia lebih berat tuh, 18 sampai 25. Ya, sampai 25. Nah, ini masuk normal. Gimana sih cara menghitungnya? Nah, contohnya gini, cara ngitungnya IMT itu berat badan dalam kilo ya. Iya. Nah, misalnya berat badannya berapa nih? 70 kilo ya. 70 kilo nih, 70 kilo. Kemudian tinggi badannya berapa? 60. 160?
160. Ini kita hitung yang Wah. perempuan. Yang perempuan ya. Yang perempuan dulu ya. 70. Nah, pernya pembaginya itu apa namanya, tinggi badan dalam meter. Tinggi badan dalam meter. Coba. Kuadrat. Jadi kalau dia 160 ya, jadi 1,6 kali 2. 2,5. Kali 2 kali Kuadrat. kan 2. Jadi 1,6 kali 1,6. 2,56. Nah, Jadi beratnya 70 ya. 70 dibagi 2,56. Terus Terus? berapa? 27,3. Kalikan jadi berapa itu hasilnya? 27,3. 27,3. Itu kan lewat dari tadi perempuan kan, Iya. sampai 23 kan? Heeh. 23. Artinya 227. 27. Jadi kalau dia di atas 23 sampai 27 itu kelebihan berat badan ya. Nah, berat badan berlebih. Kalau sudah 27 ke atas itu obes. Jadi ini udah 27,3, artinya udah mulai obes nih. Udah obes, masih besar tuh badannya kan 160, berat badannya 70, gemuk sekali tuh ya masuk. Nah gitu ya, insya Allah teman-teman tahu ya cara menghitung IMT, indeks massa tubuh. Berat badan dalam kilogram dibagi Tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Nah, jadi kalau ideal misalnya dia tinggi badannya berat badannya 55, tinggi badannya 165 itu masuk normal berat badannya. IMT-nya coba aja hitung. Misalnya 55 dibagi 225. 5 bagi 2,7225. 20,2. 20,2. Jadi masuk di bawah 23 kan? Iya. Jadi dia masih normal. Nah, untuk yang ideal, berat badan ideal itu beda cara hitungnya. Jadi memang dia masuk tadi dalam Range ideal tadi. range normal. Range normal ya. Range normal. Nah, kalau ideal itu menurut rumusnya Broca ya. Itu ya rumus Broca ini ya, perhatian teman-teman. Mudah nih. Sering kan kita berat badan saya berapa gitu ya. Nah, ini tinggi badan yang kita lihat dari tinggi badan. Tinggi badannya misalnya 170 tadi ya, 170 dikurang 100. Jadi berapa berat badan? 70. Jadi 70 kilo ya. Nah, untuk yang laki-laki itu dikurang 10%. Jadi 70 kali 10% itu 0,7 jadinya ya. 7 jadinya ya. Jadi berat badan idealnya itu 70 dikurang 7. Jadi berapa? 63. 63 ya. 70 kurang 7 kan 63. Nah, itu berat badan idealnya kalau dia laki-laki. Kalau perempuan jadi 15% kurangnya. Oh, Jadi berapa 70 itu? tadi Kali dengan 15%. 10,5 sama dengan dikurang 70 tadi ya. ya, jadi berat badan 59. idealnya 59,5. 59,5 itu berat badan idealnya kalau tingginya 170 ya. Berarti kalau di bawah sana lebih kecil lagi. Iya, jadi kalau misalnya berat badan kita tinggi badan kita 165, berat badan kita 65 udah Lewat. masuk. Bukan ideal ya. Oke. Kenapa? Apa kabar gue? Gak apa. Nah, itu tentang bedanya normal dan ideal Iya. ya. Nah, di Normal dan ideal. iya. Nih, alhamdulillah nih kita lihat mana nih teman-teman. Jadi bisa ngitung dulu berat badan kita itu masuk di bagian kurus, normal, lebih atau obes. Tuh. Hitung aja sendiri. Jangan di-post. Malu aku. Iya. Jadi berat badan idealnya insya Allah udah paham ya. Kita masuk ideal atau enggak, atau target ideal kita bisa maunya berapa sesuai dengan perhitungan tadi, Dok. Nah, terus Windy kita mau langsung ke cara alami atau mau ke penyebab tidak idealan tubuh? Iya. Gimana ini ceritanya? Baik, kalau tadi berat badan ideal ya, bukan. Jadi kalau kita untuk mendapatkan berat badan ideal itu bukan berarti kita harus diet ketat,
Iya. Suka salah tanggap kadang. Iya, jadi kadang-kadang, oh kayak saya lagi diet, Nggak boleh makan. gitu. Nggak boleh makan. Ini Mati aku. Mbak Winnie sudah ketakutan nih kalau disuruh diet ya. Udah stres duluan ya, suruh Iya, diet, soalnya- diet ini, diet itu, gitu ya. Pengalaman. Iya. Kuncinya itu bukan kayak kita harus diet ketat. Kuncinya itu adalah menyeimbangkan antara energi yang keluar, energi masuk sama energi keluar. Nah, itu diseimbangkan. Nah, begitu. Nah, penyeimbangan ini perlu bahagia. Nah, kita Nyambung perlu Nyambung perlu ke mood ya. bahagia. Nah, kalau bawaannya sedih melulu, tambah stres tadi bisa tambah gemuk. Iya. Iya. Jadi kalau Mbak Windy-nya, aduh kok aku nggak kurus-kurus, stres, sedih gitu ya, ngurung diri. Nggak Iya. kurus lagi. Nggak kurus. Tambah Tambah gemuk. Atau stres. juga bisa kan katanya makan hati bisa jadi kurus ya. Nggak bahagia nanti. Tapi bisa orang itu kalau cenderungnya gemuk, kalau stres gemuk dianya. Kalau orang itu cenderung untuk kurus jadi kurus dianya kalau dengan stresnya itu ya. Tapi kurusnya jadi nggak sehat kok ya. Iyalah. Nah, jadi menyeimbangkan antara energi yang masuk dengan energi Keluar. yang keluar gitu. Nah, mengapa orang tuh jadi menumpuk ya? Kalau biasanya kan orang itu ibu-ibu udah mulai turun, sudah melahirkan anak tahap pertama makin udah gemuk gitu ya, nambah lagi lemaknya di perut ya. Pas ketemu kok Bu, berapa bulan? Enggak, aku nggak hamil. Tapi kelihatan seperti 5 atau 6 bulan gitu ya. Ternyata kok perutnya numpuk, lemaknya itu numpuk di perut. Kenapa? Ya tadi semakin bertambah usia, biasanya lemak itu mudah sekali tumbuh tersimpan di dalam, utama perut. Ya, perut itu numpuk sehingga perut kita makin membuncit besar ya. Jadi ibu-ibu bukan hanya bapak-bapak yang bisa perutnya gemuk, tapi juga bisa wanita ya, ibu-ibu. Dan yang kedua itu banyak makan olahan. Anaknya makan nggak habis, ibunya kan biasa ngabisin. Dinas kebersihan. Kebersihan ngabisin. Kalau banyak makanan olahan itu juga bisa menimbulkan tumpukan lemak terutama di perut. Lalu terlalu banyak mungkin karena tadi olahraga yang tidak tepat. Bisa adanya olahraga tapi tidak tepat. Ada ya yang Gimana rutin olahraga tapi dia nggak kurus-kurus. Ngitungin diet terus ya. Ada yang olahraga banyak tuh, olahraga apa gitu ya, dia Ngitungin sering kalori. olahraga, ngitungin kalori. Nah, kalau makan roti sekian-sekian, kalau ini sekian. Oh, nggak boleh makan ini ya, dicatetin yang pokoknya kalorinya dia baca dulu, ini berapa sih roti ini kalorinya gitu ya. Kalau makan ini berapa kalorinya. Udah ngitungin kalori itu nggak nafsu lagi makan ya. Udah stres juga, jadi akhirnya intinya di stres ya, mikirin itu aja jadinya. Nah, olahraga yang kurang tepat ya, kalau kita lihat nanti ada yang sudah diposting oleh Gen HNI Achiever ya, olahraga yang ringan nih dari Pak Adi kan ya, yang bisa rutin kita lakukan, yang jarang-jarang, pengen yang wah gitu tapi jarang-jarang, tapi yang rutin. Nah, kemudian juga jenis lemak yang kita makan, kita tuh perlu lemak loh. Iya. Ada orang takut, oh ini berlemak, nggak makan gitu. Lemak itu kita butuhkan, kita perlu. Tubuh kita perlu HDL, high, ya. HDL itu kolesterol baik, ya. Nah, jadi kalau kurang, malah tubuh kita jadi mudah kena kolesterol tinggi, gitu kan? Malah jadi kolesterol jahat yang naik. Jenis lemak yang kita makan, lemak itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Ya, ada apa? Jenuh? Ada yang jenuh Tidak dan jenuh. tidak jenuh. Biasanya makanan olahan itu lemaknya jenuh, daging ya, susu. Nah, itu lemaknya jenuh. Ya. Tidak jenuh dong. Ya, dan ini yang banyak proses begini kan, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan, jadi inflamasi dalam tubuh kita, tersarikan panas tubuh kita jadinya ya. Nah, kemudian ada lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu ada di mana? Luar biasa. Kalau di buah seperti di alpukat itu ada apa? Lemak tidak jenuh ya. Dan juga ada di dalam zaitun. Nah, di dalam apa ibu-ibu, bapak-bapak? Zaitun. Nih,
zaitunnya mana? Iya. Zaitun di rumah ada kan? Nah, Lihat zaitun di rumah aja ya. iya, zaitun. Di sini nggak Itu, dipasang. konsumsilah zaitun, ya zaitun. Di sini ada zaitun loh. Di dalam Oh iya, extra food extra ada food zaitun. Dan di ini ada deep olive ya, ada extra Itu. virgin olive oil al-ard ya dari Palestina, dan juga ada zaitun yang kecil kemasannya. Nah itu bisa, semuanya kita bisa konsumsi rutin. Dan zaitun itu tadi dia merupakan lemak tidak jenuh ya. Jadi jangan takut minum zaitun. Ada dulu saya mau berikan kepada pasien saya gitu, dok minum minyak bukannya berbahaya katanya. Dia takut minum zaitun. Ya kalau minyak goreng bahaya. Ya, karena ini sebenarnya antiinflamasi dan juga dia kaya juga serat ya, dan sangat baik ya, lemak yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, malah sebagai anti kolesterol yang jahat, meningkatkan HDL, high ya density, jadi ini lipoprotein, jadi dia HDL-nya naik, LDL-nya bisa turun kalau kita rutin minum zaitun. Minum zaitun ya. Nah, jadi lemak yang numpuk dalam tubuh kita diolah dengan baik ya, tidak numpuk banyak di otot-otot kita ini ya, di sekitar masuk di perut, apalagi kalau kita minum zaitun. Tadi juga yang tadi masalah jadi kelebihan berat badan kita, apa menumpuknya lemak ya, terutama di perut itu karena stres ya. Stres. Jadi kalau orang stres biasanya makan ya di banyak gitu kan. Kalau ini jadi makan yang saat stres itu dia mengikat ke perut. Lalu kurang tidur juga bisa, kurang tidur, banyak begadang ya. Nah, ini juga meningkatkan berat badan bisa. Lalu juga ya tadi genetik ya, genetik. Kalau lemak yang ada di dalam tubuh kita, terutama daerah perut, kemudian bagian-bagian yang paling banyak di daerah situ ya, itu mengganggu kerja dari pankreas kita, insulin jadi kerjanya tadi berlipat sehingga kelelahan bisa menyebabkan DM, kencing manis. Gitu. Jadi itu hubungannya antara badannya yang berlebih sama aliran darah pun menjadi lambat ya, kental ya, karena tadi low density lipoprotein atau LDL-nya meningkat, lemak yang kolesterol jahatnya. Nah, maka kenapa kita harus jaga jangan sampai hal ini terjadi ya. Jadi kita menjaga berat badan kita tetap bisa normal gitu. Kalau bisa lebih lagi dari itu ideal. Nah, lalu targetnya sehat dok ya. Jadi cara alami kita berat badan ideal itu lebih lengkapnya nanti kita lihat di ada episode 1, 2, 3 yang pengalaman dari Pak Adi Chandra ya. Nah, memang saya perhatikan itu. Ya, jadi target kita awal, mengapa kita ingin berat badan kita ideal atau awalnya normal kemudian ideal, itu target awalnya kita niatkan ingin sehat. Ingin sehat dulu. Sehat, kalau berat badan jadi ideal itu bonus. Nah, maka target kita, kenapa kita mau menjalankan ini? Untuk tubuh kita jadi sehat. Untuk jadi sehat. Oke. Nah, ini setelah itu kalau kita sudah berpikir, saya ingin sehat. Artinya kalau kita kembali prinsip yang dulu pernah kita pelajari tentang kekuatan fitrah, ya, kekuatan fitrah, artinya kita harus ingatkan bahwa pertama itu psikologis, ya, ingin tubuh ideal, psikologis. Kalau hati kita sedih, bawaannya baper, ya banyak aku kalau gemuk itu dibully, gitu. Kalau aku ini jelek gini-gini, konotasi orang itu kan kalau karena sering kita nonton film mungkin ya. Kalau dengan tubuh ini membuat kita jadi berpikir pengennya cepat instan gitu ya, pengen berat badan tuh
kok udah pakai ini kok berat badan saya nggak turun-turun. Jadi bawaannya tuh emosian ya. Nah ini sangat penting psikologis. Jadi pertama kan kalau psikologis faktor spiritual. Iya. Jadi kita berniat ini karena Allah. Mudah-mudahan dengan berat badan kita normal, badan sehat, ibadah kita lebih semangat gitu kan. Kegiatan kita pokoknya lebih fresh gitu kan. Dan juga secara emosional juga kita lebih enak kan dengan badan normal. Dan juga emosional kita ya, dan juga mental kita. Nah itu penting sekali masalah psikologis dalam terapi pengobatan bahkan kita mencapai berat badan ideal. Dan yang kedua baru fisik kita ya, secara fisik. Jadi secara fisik kalau kita ini harus kita tetap kita berikhtiar ya, caranya bagaimana seenak mungkin kata saya. Jangan sampai menderita. Iya. Tersiksa batin. Kalau tersiksa, merasa nggak nyaman, stres, udah susah. Jadi nggak tahan turunnya. lama, ya? Iya. Jadi ini juga saya kan buat berat badan ini bukan yang gemuk aja, tapi buat yang kurus. Saya setelah posting Pak Adi kemarin pengalamannya tentang berat badan turun, ada yang malah nanya Japri, Bu dokter, kalau tadi ada testimoni tentang berat badan turun, gimana kalau malah sebaliknya mau berat badan jadi naik? Itu sama sebenarnya, prinsip duanya itu sama. Bahagia dulu gitu. Kalau udah bawaannya manyun, lesu. Jadi itu tadi. Jadi secara psikologis kita harus siap ya, siap. Niatnya karena Allah ingin sehat. Nah, yang kedua kita jalani, bersihkan tadi pencernaannya. Pencernaan. Kenapa? Karena pencernaan inilah yang akan menyerap makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita. Termasuk yang kurus atau juga yang gemuk tadi. Iya. Ada orang tuh yang kurus, udah makan seabrek-abrek 3 piring nggak gemuk-gemuk. Jangan bangga. Iya. Kemana dianya? Itu bisa racun ya, dia tidak serap, buang aja semua langsung terbuang dan racun tetap nempel. Jadi penyerapan zat gizinya tuh nggak ada. Kita makan tuh kan sebenarnya untuk mengenyangkan sel-sel tubuh kita, bukan asal kenyang. Ya, seperti lagu anak-anak, makan jangan asal kenyang. Ya kan makan lagu ya Jadi itu juga jadi perhatikan bahwa kalau kita makan itu harus perhatikan gizinya ya, gizinya. Nah, kita perlu dalam tubuh itu harus seimbang. Ada 3 zat makronutrien, ya. Makronutrien itu yang pertama karbohidrat. Iya, kita harus konsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu ada 2 macam. Apa? Karbohidrat sederhana, ada yang kompleks. Nah, apa sih yang sederhana? Yang sederhana itu yang cepat diserap, cepat juga habis. Nah, contohnya apa? Ya tadi makanan yang mudah ini adalah yang mengandung gula gitu ya. Gula itu cepet tuh. Kita makan aja yang manis-manis, makanan yang manis-manis serap langsung cepat diserap tapi cepat juga hilang. Dan juga nasi yang sebenarnya beras itu tinggi ya, masuk juga kompleks ya, kompleks. Tetapi karena dengan proses-proses penggilingan dan pengolahan sehingga menyebabkan seratnya itu berkurang, akhirnya hilang seratnya. Gitu. Nah itulah tadi. Terus inilah sebenarnya dalam buah-buahan itu kan ada mengandung fruktosa, fruktosa ya, sayur-sayuran itu juga dia mengandung karbohidrat sederhana, tetapi mereka punya 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, ada karbohidrat sederhana dan juga kompleks gitu. Jadi ini karbohidrat kompleks ini apa sih? Karbohidrat kompleks itu karbohidrat ya, dia menghasilkan energi ya. Karbohidrat menghasilkan energi terbesar bagi tubuh kita nih. Nah, tetapi dia lama dalam tubuh kita karena pencernaannya kita tuh lebih lama, sehingga tadi bisa karena dia, kenapa dia lama? Karena dia kaya dengan serat. Jadi karbohidrat ini mempunyai 3 komponen karbohidrat, gula. Iya. Ya, jadi kalau yang sederhana itu mengandung gula.
Gula aja. Gula aja. Tapi kalau yang karbohidrat kompleks dia mengandung dua itu, pati Iya. dan serat. Oh. Pati dan serat. Nah, ini dengan adanya pati itu mengenyangkan, ya, dan serat ini membuat dia lama gitu dalam tubuh kita sehingga kita jadi kalau ini kenyangnya lebih lama. Nah, dan luar biasa buah-buahan itu mengandung apa namanya ini karbohidrat kompleks buah-buahan, dan buah-buahan yang mengandung karbohidrat kompleks yang seratnya sangat tinggi itu ada di dalam kurma. Dalam kurma ya, ini ada situ satu lagi kurmanya Mbak Yudi. Nah, kurma ini mengandung karbohidrat kompleks. Dianya juga ada gula yang tapi aman ya. Jadi dianya ada yang sederhana sehingga waktu kita konsumsi cepat dapatkan energi, tetapi dia juga jadi dia cepat dan lama gitu. Beda kalau cuman kompleks aja, dia itu lama diserap tubuh, lama juga proses. Tapi kalau ini dia cepat diserap tubuh, tetapi dia lama di dalam tubuh kita karena seratnya tinggi. Iya. Terus? Iya. Terus begitu. Nah, jadi ini ya sari kurma ya. Jadi kurma ya. Kurma ini mengapa luar biasa ya? Jadi Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita berpuasa, kemudian sahurnya kita makan berapa biji ya, 3-7 kurma, kalau tidak dapat air putih gitu ya. Jadi ini ternyata betul gitu, bisa menahan lapar ya, cukup untuk gizi kita, karbohidrat itu membuat kita kuat, itu karena ini. Dan juga pengalaman Windy kalau sahur pakai kurma aja itu 3 atau 5 tuh udah kenyang. Iya. Kenyang banget dan cukup buat seharian. Lama, luar biasa. Jadi ini dia dipakai gitu. Nah, untuk orang yang ingin berat badan ideal, ini nih konsumsi. Buat yang gemuk, buat yang kurus, minum semua. Iya. Jadi ini kita memenuhi karbohidrat kompleksnya, gula yang tahan lama tadi, Dok ya. Jadi dia mudah dicerna dan sangat baik ya, tenaga. Dan selain itu juga kurma ini selain dia mengandung karbohidrat kompleks, itu juga dia kan energi itu ya, energi, menghasilkan energi, dan juga di sana tinggi serat ya, tinggi serat, dan juga ada multivitamin yang banyak. Apa vitamin A ada di sini, kemudian apa lagi ada vitamin B kompleks. B1, dan juga akhirnya ada B2 di sini. Kenapa dengan B2? Iya, kalau biasanya kan B kompleks yang ada di sediaan di apotek itu kan isinya B1, B6, B12. Nah, ini ada B2. Nggak ada di vitamin kompleks yang ada di apotek itu yang B2. Ini ada vitamin B2. Ya. Dan juga ada vitamin K. Jadi sangat baik itu buat yang perdarahan. Yang ada perdarahan, vitamin K. Kemudian di sini juga ada lemak yang baik, ada lemaknya juga itu, tapi lemak yang sangat baik itu meningkatkan HDL. Sehingga saya pun pernah periksa ini ya, Mbak Elin ya, yang di laboratorium itu periksa orang, sebenarnya mau karena periksa yang lain, tapi di sana ada HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi. Setelah dia mau ngobatin yang lain ya, tapi saya lihat HDL-nya tuh rendah, LDL-nya naik gitu ya. Setelah 3 hari konsumsi ini dengan habatus sauda, ternyata pengen ngobati yang lain, yang kolesterol ininya juga perbaikan. Ternyata LDL-nya jadi turun, HDL-nya naik. Nah ini ya karena tadi adanya lemak yang tidak jenuh. Kemudian juga ada asam nikonat, kemudian ada zinc nih, zinc. Zinc itu sangat baik, sehingga kalau ada orang yang diare, dia perlu asupan zinc untuk sehingga jangan mencegah dia kejang gitu. Kayak ini, kalau ada anak-anak diare, orang dewasa diare, itu segera ini minum sari kurma, sehingga jangan sampai mencegah kejang atau kram kakinya. Selain itu juga kalium ya, itu orang diare biasanya kaliumnya hilang, dan orang-orang yang yang tadi tubuh berat badannya kurang, itu perlu asupan vitamin ini lengkap dan juga mineral kalium yang baik ya. Jadi ini ada di sini
kalium. Satu botol ini memenuhi Iya. semua kebutuhan tubuh. Dan juga ada magnesium. Kita kan ada kalsium. Kalsium tidak bisa diserap dengan baik kalau tidak ada magnesium. Nah, ini juga ada magnesium di dalam. Kalsium dan magnesium ya. Nah, niacin juga Penting ada. banget buat Iya, diri. kemudian juga ada zat besi yang alami. Lalu juga ada protein yang baik ya di dalamnya. Dan juga ada fosfor. Kemudian sumber potasium yang terbaik, yang alami yang terbaik hanya ada dari kurma. Wah, Sumber Masya potasium ya Allah. dari sumber makanan yang lain, satu-satunya terbaik itu ada dalam kurma. Ya, jadi jangan sampai kita nggak mengkonsumsi kurma ya. Dan insya Allah, tapi ada tapinya. Kenapa? Iya, hati-hati dengan kurma. Kurma itu bisa menyebabkan berbahaya. Bahaya. Kenapa? Iya, kenapa? Jadi kurma itu kalau sudah dibuat manisan itu kan udah gula, dikasih Iya. gula. Jadi hati-hati cari kurma ya yang bermutu. Alhamdulillah kalau saya tahu bertanya dulu dengan yang punya pabrik itu ya, yang ini bahwa kurmanya HNI ini enggak dalam kurma itu diimpor ke Indonesia tapi sudah dalam bentuk cairan sehingga dia kurma segar yang bagus ya yang tidak diawetkan, yang tidak pakai manisan gitu, pakai gula. Kan ada sebagian kurma itu yang dijual di pasaran itu direndam gula dulu. Nah, itu hati-hati. Jadi pilih-pilih juga kurma, jangan sembarangan makan kurma. Ternyata kurma yang kita pengen sehat ternyata kurmanya direndam dengan gula. Jadinya bikin sakit. Iya, itu yang berbahayanya, bukan kurmanya yang berbahaya, ternyata cara pengolahan orang itu mengawetkan kurma ya. Manusianya yang bikin bahaya si kurma ya. Nah ini jadi mengapa salah satu alasan teman-teman juga nggak mau coba-coba gitu ya, buat anaknya sakit coba-coba pakai yang di luar sana gitu, tapi merasakan sendiri oh ini ada manfaatnya dan memang kualitasnya Premium. iya, saya udah cobakan dengan beratus-ratus pasien ya. Dan keluarga sendiri ya. Nih, kurma, dari kurma atau juga sama tuh dengan date sirup ya. Jadi kurma juga lain tempat impornya aja ya. Macam kurmanya yang beda, tetapi sama-sama. Kalau ini kurma yang bentuknya bulat, kalau yang itu ngelonjong gitu ya. Nah, begitu. Begitu. Ya. Jadi ini caranya alami tadi kita bersihkan pencernaan kita ya dengan minum zaitun, kemudian juga minum sari kurma rutin. Berapa kali sehari? Bisa kita 3 sendok dicampur air dikocok ya, lebih cepat diserap oleh tubuh. Bisa 3 kali sehari sebelum makan. Nah, jadi kalau ingin yang berat badannya setelah jalan ya, setelah jalan maaf ya ada gangguan suara ini dari anak saya yang kecil yang Fatimah namanya. Nah kemudian ini sari kurma ini dikonsumsi ya sebelum makan sangat baik ya, pagi hari dan juga sore hari dan juga bisa malam 3 kali sehari dikocok dengan air putih begitu. Nah, zaitun bisa dikonsumsi bersama makan atau sebelum makan atau juga sesudah makan, oke aja ya. Dipastikan minum air putih juga yang cukup. Ya benar. Nah, makan buah-buahan sebelum makan buah. Misalnya makan buah, mau makan apel. Apel itu termasuk juga yang banyak serat ya, dimakan 1 jam sebelum makan. Ya, cari apel yang pastikan apel itu tidak beracun. Kalau kita makan apel kan banyak yang ada lin-linnya gitu dok ya. Iya. Itu enak. Ada beberapa orang yang suka dikupas. Iya, Ada iya. yang enggak. Bagusnya gimana? Kalau kita kan Sebenarnya nggak kita itu perlunya kulit itu ya. Jadi kalau bisa kita pastikan ya yang organik atau juga kita rendam. Nah, rendam dengan promol 12 ya, promol 12 ya teman-teman masih ada tuh. Apa gimana? Cari aja di produk ini namanya promol 12. Ada langsung action. Ambil aja gimana dok caranya pakai ini, ambil dulu promol 12 baru nanti pelajarin gitu. Dari orang itu kan bertanya dulu cara pakainya, nggak beli-beli, belum pakai, nanya dulu yang panjang. Saya langsung action, beli promol 12. Promol 12 itu bisa untuk cuci-cuci ya, membuang sisa-sisa dari
bahan-bahan pengawet di bahan pengawet atau juga pestisida ya. Nah itu bisa kita cari solusinya. Nah di HNI itu ada solusi juga minum buah dengan enak, yaitu dengan extra food. Jadi ini caranya minum extra food. Dan juga selain itu karbohidrat kompleks itu ada juga di dalam biji-bijian, ya, biji-bijian, umbi-umbian. Seperti jadi kalau ini bagus tuh makan ubi rebus, ubi singkong rebus, ubi rebus. Tapi jangan nanti ubinya dikasih gula, kasih coklat, kasih keju, ya, pur, aduh, kata Pak Adi mau mikirin makan ubi aja, pusing. Nah, tapi ingat tadi kalau udah terbiasa makannya juga nggak apa-apa gitu kan, enjoy aja makan ubi rebus. Iya. Dan juga situ juga kita ada beras, ya, beras kan orang Indonesia biasa makan beras. Iya. Beras putih itu sebenarnya dia kalau yang organik itu dia kaya juga serat, cara pengolahan yang benar itu seratnya banyak, tetapi sekarang kan banyak zat ini kan hanya jadi gula aja gitu ya. Dan luar biasa Allah juga ciptakan itu beras tuh berwarna-warna, ada yang putih, nah yang sehat itu kan yang lebih berwarna, ada yang warna merah. Beras merah itu kaya dengan serat, ya dia karbohidrat kompleks. Dan juga yang lebih hitam lagi, lebih berwarna lagi namanya beras hitam. Beras hitam ini dia energi kita jadi dia makannya sedikit tapi tenaga kita tuh energinya lebih cepat, lebih lama tadi karena dia seratnya tinggi. Tuh bisa kita pilih beras kita ganti dengan beras hitam. Dan juga HNI juga nyediain tuh beras hitam, bisa ada di HNID tuh ada yang jual. Cuman juga bisa kita konsumsi rutin anak-anak di rumah, beras apa nih warnanya hitam nih. Jadi buat anak-anak nggak apa-apa karena masih anak-anak gitu ya mereka. Cuman alhamdulillah solusinya ada di dalam ini, di extra food. Di extra food ini ada madu, ada sari kurma, ada zaitun. Dan juga ada buah, ada beras hitam. Beras hitam ternyata juga ada nih di dalam extra food. Benar-benar extra food, makanan iya, ekstra. Jadi benar super ya. Makanan super itu bisa jadi pilihan ya, pilihan buat yang ingin berat badannya tadi ideal. Iya. Ya. Dia bertanya, Bu, nanti kalau aku kan gemuk, kalau minum extra food sari kurma katanya itu untuk gemuin badan, dia tambah lebar. Bertanya, mau kurus suruh minum sari kurma, mau gemuk minum sari kurma. Lah kok bisa begitu? Ya tadi karena ini tadi masalahnya tadi apa? Manfaatnya tadi dijelasin ya. Nah, kemudian juga kan tadi udah ini melancarkan aliran darah, melancarkan pembuangan, ya buah sayur kan sini ada madu, ada sayur, ada kurma, ada zaitun, gitu. Dan kemudian juga kita bantu ya dengan tambahan ya sayur-sayuran yang tinggi serat. Buat yang ingin berat badannya ideal itu konsumsilah N-Green. Kenapa N-Green? Kenapa? Di sana jadi di sayur-sayuran itu kan ada banyak sekali serat ya, karbohidrat kompleks juga di sayuran. Jadi kalau kita kan kenalnya karbohidrat, kalau belajar dari SD karbohidrat itu nasi ini ya, kemudian protein telur, kalau satunya lagi apa, lemak, nah di sini kacang. Nah di sana kita minyak-minyak ya, jadi di situ padahal di sayuran pun juga ada karbohidrat kompleks ya. Nah di sini juga, tapi dia tinggi di serat. Serat itu bukan berarti makan yang sayuran yang ada seratnya itu yang kasar, itu bukan, ya bukan itu serat yang maksudnya itu. Nah dengan kalau itu ampas dia jadinya, sehingga kalau kita BAB ampas kasar-kasar banyak kalau kita makan sayur-sayuran. Tetapi yang serat itu dia bukan berarti harus yang seperti itu ya, serat ya, dia mengandung serat. Ini ada di dalam. Kalau produk ini ada N-Green, sehingga dikonsumsilah N-Green itu sebaiknya sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Kalau yang pengen kurus, kalau yang pengen gemuk setelah makan. Nah, ya, jadi N-Green bisa untuk sebelum untuk berat badan yang berlebih, kalau berat badan kurang setelah makan. Ya begitu. Ya, insya Allah kalau kita rutinkan ini bisa mendapatkan ya ideal. Olahraganya juga. Iya. Bahagianya dan juga penting sekali
yang menghangatkan ya, yang bisa memanaskan gitu. Apa itu? Luar biasa. Herba yang dianjurkan Rasulullah itu habatus sauda. Habatus sauda ya, kita konsumsi apa habatus sauda? Kalau di HNI ada ini nih. Ada propolis, ada propomin habat, atau juga ada habatus sauda kapsul. Ini bisa kita rutinkan konsumsi ya. Dan bisa kalau ini juga ada di dalam kopi. Ini boleh ya diminum. Bisa minum. Yang tubuhnya apa? Boleh nggak minum susu? Boleh. Susu itu kan katanya tadi gula sederhana, tetapi satu lagi yang juga perlu, susu kita itu yang pH-nya basah. Itu ada di dalam EGM, susu kambing ya. Dia pH-nya basah, dan ini sangat baik nih untuk yang menambah berat badan. Diminum 2 kali sehari. Kalau yang ngurangin dong? Yang ngurangin boleh nggak? Boleh ya. Jadi nanti kita tentang masa otot. Jadi kalau misalnya orang itu sudah turun berat badannya, nah kita penting sekali itu menjaga masa otot. Masa otot ini perlu protein yang tinggi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah sering jalan, berat badannya udah turun 20 kilo gitu ya, itu penting sekali untuk menambah masa ototnya. Masa ototnya itu harus dikasih makanan protein tinggi, tapi yang aman. Wah, di HNI lengkap. Apa itu? Ada produknya. Apa itu? Gamat dan spirulina. Aku langsingin, Ya. Mana nih spirulina itu ada. Gamat dan spirulina. Bagaimana cara makannya? Nanti tunggu tayangnya ini. Trik dari Pak Adi Chandra. Mohon pantengin YouTube untuk menambah masa otot. Jadi kalau beda, kalau tubuh kita berat badannya berat badannya kita nggak turun ya, dari sudah turun 20 kilo, kemudian kita nggak turun lagi segitu misalnya ya. Itu karena kalau kita sudah dilatih itu berat masa otot kita itu yang berat. Seperti olahragawan itu kan berat-berat tuh masa ototnya. Dia olahraga sedikit, gerak sedikit, itu menjadi energi karena dipakai di masa otot, tidak nyimpan dalam lemak. Kalau kita makan glukosa berlebih, kan kita makan glukosa itu akan diserap oleh tubuh kita, kemudian oleh hormon insulin itu akan disimpan jadi cadangan makanan, itu yang jadi lemak. Kalau dia tidak terpakai sedikit, sisanya nggak terpakai, terus numpuk, itulah yang akhirnya berubah menjadi lemak dalam tubuh kita. Lemak yang numpuk, tempat yang paling enak nyimpen adalah perut sehingga sini kan mulai banyak. Nah itu ya. Jadi buat yang kurus tadi juga konsumsilah herba ini juga, dan dia memang harus lebih banyak lagi juga protein yang kurus tadi. Bisa spirulina, konsumsi spirulinanya lebih banyak, 5 kali 2 kapsul ya, insya Allah bisa berat badan normal ya. Jadi yang kurus tadi bersihkan pencernaannya. Kalau dia sembelit, konsumsi herba untuk melancarkan BAB. Kalau perlu sienna, pakai sienna. Intinya BAB-nya harus diberesin. Ya, kalau BAB-nya nggak lancar, wajib dilancarin. Yang baik, yang kurus maupun yang gemuk. Ya, di HNI ada sienna, ada biosir ya, bisa untuk lancarkan. Kemudian kalau dianya tadi ada penyakit emah, ya dikit-dikit mual, tambahkan megapit. Sama herba yang disebut tadi. Insya Allah itu saja Mbak Widi. Semoga bisa mendapatkan tubuh ya, berat badan ideal. Dan karena waktu kita udah habis kayaknya nih. Iya. Udah waktu asar. Hah? Belum ya? Azan? Udah azan nggak? Iya. Oh enggak ya? Belum ya? Jam 3 sekarang. Tinggal 1. Jadi kita rangkum dulu aja deh. Tadi kan dokter sempat bilang fokusnya tuh sehat. Sehat. Nanti idealnya itu bonus. Jadi memang kayak tadi sari kurma, makannya biar apa? Biar HDL-nya naik. Tapi nanti Allah kasih
dikasih rezeki dengan berat badannya ideal juga dok ya. Jadi intinya semua herba ini itu benerin badan kita, memberi makan sel-sel. Jadi kita ngenyangin sel, bukan ngisi perut doang. Oke. Ada pertanyaan dok? Iya ini. Nah, Apa kabar nih Mbak Usti yang ada di Jakarta Barat? Wah, ini stokis baru nih Mbak Usti ya. Adik kandungnya Mbak Olin ya. Mbak Olinnya kakaknya ada di Pekanbaru. Apa kabarnya ya? jauh sekali. Dan juga nih apa? Gimana nanyanya? Ada pertanyaan? Iya. Gimana? Tapi Banyak? suaranya katanya kecil, ini insya Allah udah besar ya. Kalau di studio Pak Adi sama adik Riko ini dengernya suaranya jelas ya. Saya dengar dari luar juga, ini yang di BC dengar pada besar suaranya. Ada pertanyaan ini Bu Dokter Iya. dari Bu Nurjana. Assalamualaikum Bu Dokter. Saya udah coba minum sari kurma. Maksudnya biar berat badan saya ideal, tapi selera makan saya bertambah. Jadi berat badannya nambah. Mohon pencerahannya Bu Dokter. Iya, bahagia dulu. Galau. Iya. Jadi untuk tadi tahapannya tadi ini tadi ya, pantengin Bu dietnya Pak Adi ya di channel YouTube Gen HNI Achievers ya. Di sana bagaimana tahap 1, tahap 2 yang diajarkan oleh Pak Adi. Insya Allah kalau dijalani itu sebenarnya simple banget ya. Udah ada Yang bukti terpenting, nyata so. Jadi saya yang menemani Pak Adi, saya mau berani ngomong sekarang ini karena alhamdulillah ya. Jadi memang kita di sana dilarang baper kalau di dalam untuk menurunkan berat badan. Memang betul-betul kita jalani, bukan pola makannya dulu yang diatur, tetapi mindset dulu. Mindset dulu, kita gerak ya, jalan gitu. Kemudian kita konsumsi herba-herba ini dengan ikhlas. Pagi-pagi kita biasa dilakukan Pak Adi, ambil air minum, diberi ini madu multiflora, ya. Ada pernah dulu madu pahit, dimasukkan beliau tuh rosella, ya rosella. Ini rosella ya, mana rosella? Nih, kasih rosella 2-3 kapsul, dibuka, kemudian tambahin N-green, kocok, ya bismillah, minum. Sebelumnya, apakah beliau minum kopi? Tetap minum kopi 7 elemen wajib dia tiap hari. Jadi sebelum aktivitas minum kopi 7 elemen, sebelumnya minum air putih sama minum madu tadi yang dicampur, baru ya aktivitas jalan pagi beliau ya. Jadi ibu juga bisa naik turun tangga, jalan keliling-keliling gitu, itu minum. Rutin kan tiap pagi, insya Allah lancar buang air besarnya ya. Dan sambil ditambah bisa, kalau tadi macet buang air besarnya, tambahin dengan sienna ya, herba sienna. Nah itu bisa diulangi 3 kali sehari atau minimal 2 kali sehari ya, pagi sebelum makan atau sore hari tambahkan ya 2 kali minimal, kalau bisa 3 kali. Lalu tadi minum jangan setelah bergerak. Pagi-pagi tolong jangan langsung makan gorengan, makan nasi uduk ya, sebaiknya jangan dulu. Sarapannya diganti dong. Sarapannya tuh ganti dengan sari kurma ya, sari kurma. Nanti kalau mau makan tambahan yang lain boleh seperti itu loh nanti. Tapi tadi kalau kita cukup ini tadi sari kurma ada, makannya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita mulai dengan pola makan langsung ngubah makan kita, ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh jadi makan ini, kita udah stres. Ikutin aja dulu, jalani lama-lama. Setelah kita jalani, kita sendiri bisa akhirnya mengikuti pola makan yang baik. Berangsur dok ya. Naik kelasnya pelan-pelan. Jadi bukan langsung pola makannya langsung aku nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jalani aja dulu. Nanti pelan-pelan kita mulai, tubuh kita merasakan mana butuh, mana yang tidak. Menyeleksi sendiri. Iya. Waktu kita makan, sayang nih saya udah seleksi ini, jadi bahagia. Enggak. Lihat ada mau makan saat kita dihidangkan makanan yang lezat, kita makan. Jangan berpikir kenapa itu obat ya, pemberian orang dengan ikhlas dia kasih kita, terus kita enggak, aku lagi diet, takut makannya gini-gini. Enggak, berkahnya itu obat ya. Nah, sambil bismillah nanti sudah ada minum minyak zaitun. Iya, itu intinya jangan stres.
Kalau ngitung kalorinya, waduh, itu Pempek roti berapa ya kalorinya? udah kalorinya sekian, ini sekian, udah. Ya. Stres. Iya. Ibu makin stres, makin gemuk dianya, makin tambah. Karena mindsetnya, wah ini gemukin, ini gitu ya. Jadi tetap enjoy aja Bu ya. Kalau Pak Adi, kalau saya letakkan Malbi satu piring bisa habis juga ya. Iya. Jadi pempek kapal selam kalau ditaruh bisa habis Iya. juga, bisa 2. Ya. Ini tadi bahagia ya, jangan sampai stres gitu mikirinnya kok nggak turun-turun berat badannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Dokter, kalau kita minum dalam jangka panjang Procumin, apakah aman untuk kesehatan? Karena saya pernah dengar guru saya bilang bahwa propolis tidak baik dikonsumsi dalam jangka panjang. Betul, propolis nggak bisa dikonsumsi jangka panjang. Propolis tunggal dan juga propolis yang diekstrak dengan alkohol. Kalau HNI saya dengar ya dari Pak Aziz itu tidak menggunakan ekstrak alkohol. Nah, sehingga insya Allah bahannya lebih alami. Nah, kenapa di HNI itu perlu namanya sinergi? Kita belajar tentang sinergi. Herba-herba itu harus sinergi, tidak boleh tunggal. Sama kalau kita minum habatus sauda toh, nggak boleh. Habatus sauda herba sunnah, malah boleh dimakan rutin. Tetapi sebaiknya harus jangan tunggal. Rasulullah nggak makan tunggal. Rasulullah minum zaitun, minum madu, minum susu kambing, susu unta, ya nggak tunggal. Jadi kalau cuma satu macam aja itu nggak nyunah gitu. Jadi karena kita Procumin propolis itu tidak tunggal, di situ ada habatus sauda, ada propolis. Jadi bukan propolis saja, tapi ada sinergi herba di dalam sini. Iya benar. Yang herba utamanya adalah habatus sauda, tinggi vitamin E di sini ya, zat-zat yang sangat baik bagi tubuh dan boleh dikonsumsi. Dan juga saya tidak menganjurkan ibu bapak mengkonsumsi ini toh, ya. Tapi tadi dengan minum extra food, minum madu, kurmanya minum. Iya, minum sari kurma, begitu. Jangan hanya ini saja. Oke. Ada lagi dari Usman bin Affan. Assalamualaikum dokter. Bagaimana menambah berat badan dengan cepat? Cepat. Bagaimana menaikkan berat badan dengan cepat? Cepatnya itu dalam konteks apa ya cepat ya? Mau dalam 1 hari, 2 hari? Iya. Jadi tadi cepatnya itu relatif ya. Maka untuk menaikkan berat badan, pertama kita perbaiki pencernaan. Itu kan karena ada gangguan pencernaan, penyerapan zat gizi itu tidak disempurna diserap. Nah, jadi solusinya konsumsilah Magafit. Ya, Magafit. Magafitnya bisa dicampur di dalam madu atau juga susu kambing. Ya, bisa Magafit 3 kapsul, susu kambing 1 saset, 2 kali atau 3 kali sehari. Atau juga bisa dengan dicampur madu ya. Magafit, oh saya nggak suka minum susu, oke lah, minum dengan madu ya. Masukkan Magafitnya dalam madu. Itu kemudian tadi rutinkan minum sari kurma ya, sari kurma 3 kali 3 sendok itu dirutinkan, bisa dinaikkan jadi 3 kali 5 sendok. Bisa date sirup atau juga sari kurma ini ya, date sirup atau semuanya sari kurma. Orang berpikir sering, wah ini kan sirup pakai gula. Jadi ini tetap sari kurma murni ya, cuman beda kurmanya. Macam kurma kan ada macam-macam ya, Jenisnya aja beda, ya. Jadi ini sama-sama sari kurma, bisa kita pilih yang mana yang sukanya ya. Yang suka manis aja ini, yang suka manis asam ini. Nah itu dikonsumsi Pak ya. Jadi sari kurma tadi benerin pencerahannya dengan penyerapannya dengan Magafit tambah EGM atau madu ya. Lalu tambahkan spirulina ya, spirulina. Konsumsilah spirulina. Spirulina berapa? Kalau dia dewasa itu bisa 3 kali 5 kapsul atau 5 kali 3 kapsul ya. Anak-anak bisa 3 kali 2 kapsul. Nah, konsumsi itu. Malamnya tambahkan dengan makan gamat 2 kapsul. Insya Allah. Terus paginya itu bisa kita konsumsi gamatnya atau juga kita konsumsi Procumin propolis 2 kapsul.
malamnya gamat gitu. Ya, insya Allah berat badan bisa jadi ideal ya. Oke. Minum air putih yang cukup. Standar Ingat air putih kata cukup Rasulullah kalau kita berbuka sahur makan kurma, kalau nggak ada kurma air putih ya. Jadi air putih itu sangat baik, mengenyangkan. Air putih tanpa campur apa-apa. Air putihnya minimal 2,5 liter, kalau bisa 3 liter per hari. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bu Osti. Iya. Berapa lama program minum herbalnya untuk sampai ideal, Dok? Dan kemudian apa makanan yang harus dihindari? Iya, sampai kapan ya? Sampai kapan? Jadi kita mindset kita konsumsi kan kita tiap hari makan. Makan apa aja lah kita makan, namanya manusia itu makan. Jadi jadikanlah ini sebagai makanan harian kita. Bukan Memang, obat tuh. untuk yang awal itu kita perlu dosis yang cukup ya, karena kita mau bersihin usus kita. Ya, bersihin usus kita. Jadi kalau kita perlu sienna, karena sienna ini kan nggak rutin dikonsumsi. Untuk pembersihan perut bisa untuk 1 bulan sekali, itu selama 7 hari konsumsi sienna untuk bersihin pencernaan kita. Biosir juga begitu. Nah, tapi kalau herba yang seperti sari kurma, extra food, spirulina, habatus sauda itu dikonsumsi rutin saat kita juga sudah ideal untuk menjaga tubuh kita tetap ideal dan sehat. Intinya sehat, bukan masalah ideal atau tidak, tapi sehat. Nah begitu, itu untuk penjagaannya ya Bu Osti. Jadi kalau kapan kita berhenti ya tadi, insya Allah selama kita masih menghirup napas, masih makan, masih minum, sebaiknya kita konsumsi herba untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Pertanyaan terakhir dari Nurbayani. Assalamualaikum, Dok. Saya lagi hamil. Bu Nurbayani, hamilnya bukan saya. Saya lagi hamil. Minum sari kurma, minum zaitun, spirulina sama gamat. Yeah. Apa gamat sama spirulina boleh saya minum sampai sehabis lahiran? Iya. Jadi sedang hamil berapa bulan tadi? Nggak disebut. Oh nggak Bu. Jadi kalau hamil tuh ada tuh di videonya kita ya, yang kemarin ya, tentang nutrisi ibu hamil. Silakan mampir ya Bu ya di channel Gen HNI Achiever. Nah di sana apa sih? Ada trimester 1, trimester 2, semester 3. Kalau untuk yang gamat, saya termasuk gamat sebaiknya nggak terlalu rutin ya. Kalau kondisi memang sangat dibutuhkan itu kita konsumsi gamat. Sebaiknya kalau spirulina itu nggak apa-apa sebanyak-banyaknya ibu makan ya, apalagi mau lahiran perlu tenaga yang kuat, itu spirulina tiap jam sangat baik. Dan setelah melahirkan itu penting sekali spirulina. Selama hamil konsumsi 3x3, 3x2. Kalau mau persalinan itu tiap setengah jam konsumsi aja biar ngedennya baik tuh, konsumsi spirulina ya. Dilanjutkan spirulinanya. Kalau gamat ganti aja deh dengan kalau masih semester 1-2 pakai Dipsqua aja gitu ya. Sampai jangan lupa minum N-Green biar lancar BAB-nya. Ibu hamil kan nggak boleh sembelit. Ya, minum madu ya. Ingat saya kalau setiap minum madu, apapun sakitnya, apa sehat atau sakit, madu jangan tinggal ya. Ada lagi? Cukup ya. Nah, gimana Mbak Windy? Mau tanya apa? Private aja deh. Mau memulai, gimana cara memulai? Mulai aja enjoy gitu ya. Jangan sampai kemudian ya aku mau diet apa, karena enggak diet itu artinya makan kan? Aku mau makan ya. Iya, mau makan. Jadi bagaimana aku ingin sehat gitu ya. Aku ingin sehat bersama HNI ya. Tadi kita mulai. Kalau kita udah misalnya anak-anak kita juga, kalau kita sudah rutinkan minum extra food pagi-pagi kan udah terbiasa dengan makanan sehat pagi-pagi, jadi mereka udah different gitu. Jadi memang dibiasakan dulu. Jadi bukan berarti kita larang dulu pakai ini nggak boleh, gini nggak boleh. Kita biasakan dulu yang baik ya dengan konsumsi ini, nanti ininya nurut ya, akhirnya terpola sendiri. Mikir lah jadi hostnya kan kayaknya. Besok kita mulai ya. Insya Allah, karena sehatnya, ngejar sehatnya itu udah ya. Kalau kita
kelebihan berat badan, sakitnya kerasa, kekurangan berat badan, sakitnya juga kerasa. Iya, iya. Dan juga ini ya, saya lupa tadi, polifenol. Apa itu? Polifenol itu ada di dalam kurma yang udah kering itu ya. Jadi ini yang kurma yang udah kering kan kalau sari kurma kan sudah yang kering itu diproses menjadi sari kurma. Nah, di dalamnya kurma ini, yang kurma kering itu ada polifenol. Zat namanya polifenol. Polifenol ya. Polifenol ini antioksidan. Wah. Jadi membuat sel-sel tubuh kita itu jadi regenerasinya baik, terus juga bisa membuat refresh kembali, bisa jadi muda lagi, dan juga menangkap oksidan-oksidan yang racunnya seperti asap knalpot, itu kan oksidan. Nah, dengan adanya polifenol di dalam sari kurma itu antioksidan yang tinggi. Selain yang ada di dalam rosella, antioksidannya tinggi kan rosella, kemudian bilberry itu antioksidan yang tinggi, madu. Nah, ternyata sari kurma juga punya polifenol yang sifatnya antioksidan, ya. Dia menyerap itu radikal bebas, dan ini juga mencegah ya, mengurangi resiko penyakit jantung. Jadi dia sambil olahraga sehat, jantung karena olahraga, sehat juga karena minum sari kurma rutin, menyehatkan jantung. Benar-benar Dan juga anti kanker. Sari kurma ini anti kanker karena ada ngandung polifenol tadi. Iya. Wah, ini seneng ya. Nah, siapkan di rumah sari kurma. Kalau ibu-ibu mau bikin makanan buat anaknya, masukin sari kurma. Saya tadi bikin makanan untuk kue anak-anak, tanpa pengembang ya, bolu tanpa pengembang. Dan ininya pemanisnya dari gula palem ya, bukan gula putih, dan ditambah dengan sari kurma, sedap habis ya. Nah, atasnya toppingnya buat sendiri, saya tadi bikin nanas itu, nanas Prabu Muli di blender dibuat jadi selai ya. Nah, itu ya. Masya Allah. Ada semua di HNI ya. Iya. Oke, jadi hari ini cara alami capai berat badan ideal. Semoga bisa kita praktekkan semuanya. Ya Allah Rabbi. Nanti kita simak, nanti kita lihat testimoni Mbak Widi. Ya Allah, beban. Jangan jadi beban, kalau jadi beban jangan minta testimoni. Oh, nggak testimoni. Pelan-pelan aja nanti kayaknya. Mbak Widi kurusan kan bahagia sih bilang gitu kan. Masya Allah. Iya. Ini jangan lupa nih ya, di channelnya Gen HNI Achiever, di situ ada tips dari Pak Adi Chandra yang berat badannya dari 95. Artinya kalau kita hitung IMT-nya, kalau 95 itu udah di atas 27, artinya udah obes tuh ya. Nah, sekarang alhamdulillah beliau sudah 75. Belum ideal tuh berat badan, tetapi sudah ring 25 ya, 25. Jadi 25. Dikit lagi lah. Nah, masih 18 sampai 25 kan masih normal tuh ya. Nah, jadi insya Allah terus ya. Terus dan akan terus menyehatkan diri ya. Menyehatkan. Karena memang mengecilkan lemak yang ada di dalam perut itu perlu proses yang paling cepat diturunkan itu dari lemak di muka, lemak di bagian tubuh lain. Tapi kalau bagian perut itu perlu perjuangan ya. Nah, oke. Ya, insya Allah. Sekian nih kita home sharingnya hari ini. Catatan udah ya, herbalnya udah dicatat, tips-tipsnya juga udah, tinggal dipraktekin. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berat badan ideal. Amin. Amin. Jadi terima kasih buat yang stay tune dengan kita. Udah 1 jaman kita bareng-bareng. Semoga ilmunya berkah. Semoga bisa di sharing ke keluarga, ke teman-teman, ke saudara ya. Semoga semakin banyak berilmu lagi. Dan insya Allah doain agar kita yang semua tim Gen HNI Achiever tetap sehat sehingga bisa buat acara kayak gini lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.